Dil Kyakare tahun 99 bukan satu film yang begitu meledak di box office. Namun film ini di India hampir setiap hari ditayangkan di televisi nasional loh. Itu karena cerita filmnya yang full drama romantis. Belum lagi lagu-lagunya yang sangat enak didengarkan. Di MNC TV juga film Dil Kyakare ini pernah ditayangkan ya. Mimin pun menontonnya hanya melalui TV nih. Ceritanya ya mungkin tidak seru-seru amat sih guys. Ketika dua orang yang diperankan oleh Kajol dan Ajay Devgan bertemu secara tidak disengaja dan memiliki hubungan intim dalam satu malam. Kajol melahirkan dan anaknya diambil oleh Ajay tanpa pernikahan, sementara kemudian Ajay menikahi kekasih masa kuliahnya Mahima Chaudhry. Masalah timbul ketika Kajol ingin bertemu dengan anaknya yang kemudian membuat rumah tangga Mahima dan Ajay berantakan. Walaupun pada akhirnya Kajol mengalah demi keutuhan rumah tangga kekasih satu malamnya Ajay untuk Mahima. Film ini adalah pengakuan pertama Mahima sebagai seorang aktris. Ia dinominasikan sebagai aktris pendukung terbaik Filmfare meskipun tidak menang. Dan beginilah fakta-fakta di balik pembuatan film Dil Kyakare tahun 99. Katanya guys, ini adalah salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun 99 loh. Karena apa? Ini adalah film pertama Kajol dan Ajay setelah mereka menikah. Akan tetapi yang didapatkan penonton hanyalah sedikit kekecewaan. Penonton dan juga para kritikus tidak menyukai pembagian karakter utama film ini, di mana Kajol terlalu disayangkan untuk menjadi pemain sampingan katanya. Tapi Mimin heran di sini guys, lalu kenapa Mahima dijadikan nominasi aktris pendukungnya ya? Kritikus pun juga tidak menyukai akhir dari cerita film ini. Katanya kalau ujung-ujungnya konfliknya si Mahima kembali kepada si Ajay, lalu untuk apa Kajol harus hadir di tengah-tengah mereka? Ya penonton sih berharapnya Kajol bisa bahagia bersama Ajay guys. Sementara Mahima kembali kepada Chandrachur Singh, pria yang sangat mencintai Mahima di masa-masa kuliahnya. Justru malah aneh gak sih kalau posisi Kajol ditukar dengan Mahima di film ini? Sedikit info saja guys, sutradara awalnya ingin memerankan Sushmita Sen di peran utama Mahima Chaudhry. Tapi sepertinya itu agak jomplang karena Sushmita terlalu glamor dan tinggi untuk peran gadis kampus. Dan satu fakta yang menarik di sini, kemarin kita tahu di film Fana, Kajol tidak mau syuting di daerah Kashmir. Nah, salah satu lagu soundtrack Dil Kyakare ternyata ada satu lokasinya diambil di daerah Kashmir. Menurut Kajol itu adalah pertama dan mungkin satu-satunya terakhir kalinya dia akan syuting di daerah Kashmir. Entahlah apakah seberbahaya itu wilayah perbatasan Jammu Kashmir antar India dan Pakistan itu. Meski begitu, Kajol mengatakan itu adalah pengalaman yang sangat indah syuting di daerah Kashmir tersebut. Dan setelah Mimin gali-gali informasi wawancara lama Kajol di tahun 99 guys, ternyata Kajol punya alasan tersendiri mengapa ia tidak akan mau syuting lagi di daerah Kashmir. Jadi saat itu hari terakhir syuting Dil Kyakare, Kajol dan tim film berangkat pulang ke Mumbai. Dan hanya keesokan harinya tiba-tiba perang Kargil India-Pakistan terjadi di wilayah tersebut. Nah ini pasti hal yang paling trauma dalam hidup Kajol ya. Gimana coba seandainya perang Kargil terjadi di sementara syuting film Dil Kyakare? Bisa-bisa sesuatu terjadi yang berbahaya kan guys? Ini adalah film satu-satunya Chandrachur Singh bersama Ajay Devgan. Di tahun rilis Dil Kyakare juga guys, Mahima dan Chandrachur Singh dipasangkan di film lain dengan judul Dark the Fire. Yang paling menyedihkan di sini, Chandrachur tidak diajak untuk melakukan promosi film ini. Bukan karena apanya, karena Chandrachur sementara cedera dengan bahunya. Hal itulah yang menjadi awal mula Chandrachur Singh mulai kehilangan pekerjaan di Bollywood. Karena cederanya itu, Chandrachur harus beristirahat lebih banyak dan membuat berat badannya semakin bertambah. Saat itu Chandrachur Singh lagi berlibur di Goa dan dia bermain speedboat. Hanya saja kecepatan speedboat tersebut sangat tinggi yang membuat bahu Chandrachur keluar dari sendinya sendiri. Ketika dia jatuh ke air, lengan kanannya sudah tergantung di kulitnya. Butuh 8 tahun hingga Chandrachur baru bisa beraktivitas normal seperti biasanya.
Dan Bollywood sudah sangat berubah, dia mengakui susah kembali untuk mendapatkan peran-peran film. Dan cukup mengejutkan saat Chandrachur bermain dengan Sushmita di film Arya dengan penampilan yang hampir kita tidak kenali ya. Apakah kalian ada yang sadar kalau Chandrachur Singh adalah kekasih Sushmita di film populer web series Arya? Tidak hanya Chandrachur yang mengalami kecelakaan pasca Dil Kya Kare, Mahima Chaudhry juga mengalami kecelakaan saat sedang syuting salah satu adegan di dalam mobilnya. Untung saja Mahima Chaudhry sudah sempat masuk ke dalam mobilnya, lalu tiba-tiba sebuah truk dari arah berlawanan menghantam mobilnya. Karena hantaman tersebut, Mahima Chaudhry tidak sadarkan diri hingga mencapai rumah sakit. Wajah cantiknya rusak padahal dia baru berusia 3 film saat itu. Ada 67 pecahan kaca yang dikeluarkan dokter dari wajah Mahima yang membuatnya menangis ketakutan. Selama pemulihan wajahnya, Mahima Chaudhry tidak berani untuk memberitahukannya kepada media. Karena kata Mahima saat itu tidak ada yang memberikan dukungan kepadanya. Dukungan dalam bentuk proyek film ya teman-teman. Ditambah wajah yang rusak akan membuat karir Mahima bisa saja berakhir seperti Anu Agarwal Ashiki pertama. Berarti sejak saat itu memang benar ya orang-orang luar tidak diperlakukan dengan adil di Bollywood. Beruntung saja Ajay Devgan tidak memaksakan kepada Mahima untuk digantikan demi kepentingan film Dil Kya Kare. Ajay Devgan dituduh berselingkuh dengan Mahima Chaudhry karena perlakuan Ajay kepada Mahima di depan orang-orang industri Bollywood. Jadi ketika itu guys, Mahima juga sementara mengerjakan lagu untuk film lainnya. Mungkin ini adalah lagu film Dhadkan ya. Dan Ajay adalah orang yang sangat mengkhawatirkan kondisi Mahima. Saat tengah mengerjakan lagu tersebut, ternyata Ajay banyak berbicara terlebih dahulu kepada sutradara lagu tersebut. Kata Ajay Devgan jangan melakukan zoom pada wajah Mahima karena wajahnya masih dalam tahap penyembuhan. Itu hanya akan membuat wajah Mahima terlihat tidak sempurna untuk lagu itu. Sayangnya media menyaksikan perlakuan Ajay yang terlalu khawatir itu kepada Mahima dan menuliskan kalau ia berkencan dengan Mahima di belakang kajol yang baru saja dinikahinya. Ujung-ujungnya dirugikan di sini adalah Mahima Chaudhry sendiri. Ia merasa bersalah karena Dil Kya Kare belum juga selesai syuting saat itu, apalagi Ajay kajol masih pengantin baru beberapa bulan ketika gosip ini diterbitkan. Ajay berusaha membela Mahima Chaudhry di depan sutradara agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada filmnya sendiri Dil Kya Kare. Ajay memastikan bahwa Mahima mendapatkan perawatan yang baik di rumah sakit. Satu minggu pemutaran Dil Kya Kare, produser cukup mendapatkan untung yang bagus. Setelah minggu keduanya, film ini jatuh merosot di urutan ke-51 tangga box office dari sebelumnya di urutan ke-27. Namun kinerjanya sangat baik di Inggris dan mendapatkan posisi nomor 14 di box office Inggris selama 2 minggu meskipun hanya rilis di 22 bioskop saja. Mengenai lagu-lagunya, tidak ada yang bisa meragukan karya-karya dari duo Jatin Lalit ya guys. Pyar Ke Liye, Ye Dil Kya Kare adalah lagu terpopuler dari film ini. Mendengar lagu ini pasti kamu akan serasa bernostalgia sekali dan bahkan serasa berada di zaman 90-an. Meskipun lagunya tidak menembus angka penjualan tertinggi di tahun itu. Nah itu saja guys fakta-fakta film Dil Kya Kare tahun 99. Kesimpulannya bahwa ini adalah film ringan ya. Mimin menonton film ini karena kajol. Saya berharap kamu menontonnya karena Ajay dan Mahima juga ya.